Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adinda Aulia Jauharotin Farda, biasa dipanggil dengan Bu Adinda. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran mengenai berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perilaku, ketentuan, dan keutamaan berpakaian sesuai dengan syariat Islam menurut Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Al-Quran Surah An-Nur ayat 31 serta hadis-hadis yang terkait. Untuk ayat-ayatnya sudah terdapat di buku kalian masing-masing, di buku LKS dan buku paket. Jangan lupa bukunya dibaca dan dipelajari ya anak-anakku semua. Sebelum itu, seperti biasa, Ibu tidak akan bosan-bosan mengingatkan, sebelum kita mengawali pembelajaran kita atau mengawali kegiatan apapun, alangkah lebih baiknya diawali dulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Seiring berjalannya waktu, seringkali kita mendengar kata aurat. Beriringan dengan kewajiban kita untuk menutup aurat, kita sudah tahu apa belum sih? Sudah paham apa belum sih aurat itu apa? Jadi aurat sendiri menurut bahasa yaitu malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awiro yang berarti hilang perasaan. Pada umumnya kata ini memberikan arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah, dalam hukum Islam, aurat adalah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya teman-teman, perintah ini wajib bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menutup aurat. Selanjutnya yaitu makna jilbab dan busana muslimah. Jilbab ini sangat berkaitan erat dengan kata aurat ya. Bagi kaum-kaum wanita-wanita muslimah pasti sudah tidak asing lagi dengan jilbab. Jilbab memiliki arti yaitu pakaian longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam bahasa Arab, istilah jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Adapun tata cara berhijab bagi wanita, yang pertama yaitu bagian tubuh tertutup. Tentunya, setiap wanita muslimah dianjurkan menutup seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan tidak memperlihatkan sedikit pun anggota tubuh kepada yang bukan mahram. Yang kedua yaitu mengenakan jilbab yang longgar. Tata cara berjilbab menurut Islam seharusnya yang longgar dan yang besar. Sayangnya banyak orang yang mengenakan fashion jilbab seenaknya saja, mengikuti model-model tren fashion hijab zaman sekarang ya, seperti jilbab pendek dan ketat. Naudzubillah, jangan sampai kita menirukan atau berpakaian seperti itu ya anak-anakku semua. Yang ketiga yaitu bahan tidak tembus pandang. Ketika kita memilih bahan baju atau bahan jilbab yang akan kita pakai, pilihlah bahan-bahan yang tidak tembus pandang, bahan-bahan yang longgar dan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang keempat yaitu model tidak berlebihan. Tata cara berjilbab dalam Islam selalu mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Jangan terpaku dengan model jilbab yang mewah. Biasakan untuk memakai jilbab yang sederhana dan tidak berlebihan dalam sehari-hari. Mengapa wanita harus menutup aurat? Nah, teman-teman semua ini pasti bertanya-tanya, mana sih dalilnya kok kita disuruh untuk menutup aurat? Jawaban itu sudah jelas terpampang perintahnya di dalam surah Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.
surah An-Nur ayat 31. Sedangkan menjulurkan hijab ke seluruh tubuh terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 59. Teman-temanku semua, anak-anakku semua, ada sebuah quotes nih. Berpakaianlah menurut akhiratmu, bukan karena duniamu. Kenapa kok ada quotes seperti ini? Karena kita tahu pada zaman sekarang banyak sekali model-model fashion hijab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah pakaian-pakaian berhijab yang ketat, yang membentuk lekuk tubuh, yang berbahan-bahan tipis, seperti itu ya. Jangan sampai kita menggunakan model-model hijab seperti itu. Gunakanlah model-model hijab yang sesuai dengan syariat Islam. Banyak sekali zaman sekarang juga model-model Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Batasan aurat laki-laki. Menurut Imam Nawawi, mengenai aurat laki-laki terdapat banyak sekali pendapat. Terdapat 5 pendapat dalam mazhab. Adapun yang dinilai sahih kebenarannya yaitu sesuai kitab yang telah ditulis oleh Imam Syafi'i, yaitu antara pusar hingga kedua lutut kaki. Nah, batas aurat laki-laki diingat dari pusar hingga kedua lutut kaki. Tentunya antara batas aurat perempuan dan batas aurat laki-laki sangatlah berbeda. Untuk batasan aurat perempuan lebih luas daripada laki-laki, yaitu seluruh tubuh kecuali muka, wajah, dan kedua telapak tangan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari pakaian dalam Islam. Ada 4. Yang pertama yaitu tentu saja untuk menutup aurat. Yang kedua yaitu sebagai perhiasan. Yang ketiga yaitu sebagai perlindungan. Tentunya ya, ketika kita tidak memakai pakaian akan lebih sering atau lebih mudah untuk terserang penyakit. Dan yang terakhir yaitu sebagai identitas kita sebagai kaum muslim dan muslimah. Yang terakhir ini ada sebuah ringkasan, ada gambar ringkasan mengenai batas aurat laki-laki dan batas aurat perempuan. Secara ringkasnya yaitu batas aurat laki-laki. Yang pertama, bahan yang digunakan tidak terlalu tipis dan tidak ketat hingga tidak membentuk lekuk tubuh. Jadi bagi yang laki-laki untuk menggunakan pakaian, gunakanlah pakaian-pakaian yang longgar, jangan yang press body. Terus selanjutnya yaitu menutup aurat tentunya. Saya ulangi lagi. Batas aurat laki-laki yaitu mulai dari pusar hingga kedua lutut. Dan yang terakhir, bagi anak laki-laki ketika berpakaian janganlah menyerupai perempuan. Ya, berpakaianlah sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan laki-laki. Selanjutnya yaitu batas aurat perempuan. Yang pertama yaitu tentunya menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Terus hingga hijab menutupi hingga dada. Pakaian tebal dan longgar hingga tidak menunjukkan lekuk tubuh. Bagi yang perempuan, gunakanlah pakaian-pakaian yang longgar. Seperti tadi, yang laki-laki tidak menggunakan pakaian yang press body. Dan yang terakhir yaitu tidak menyerupai laki-laki. Diingat bagi anak-anakku semua, yang laki-laki jangan sampai menyerupai perempuan dan yang perempuan jangan sampai menyerupai laki-laki. Tidak terasa ya, pertemuan kita berakhir di sini. Kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.